dan biasanya bertempat tinggal tidak jauh dari sekolah itu sendiri. Penjaga sekolah bertugas menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekolah. Peran penjaga sekolah sangatlah penting. Apabila tidak ada penjaga sekolah, maka keamanan dan ketertiban sekolah bisa saja menjadi kacau. Sini kita sudah kedatangan dua penjaga sekolah SMP 3 Gunung Sindur. Nama saya Eman. Nama saya Gino. Selamat datang Pak Eman, Pak Gino di Tribun Podcast. Apa kabar Pak? Kabar baik. Semoga selalu baik ya Pak untuk terus menjaga sekolah ini. Nah, di sini kita mau tanya-tanya seputar pekerjaan Bapak-bapak sebagai penjaga sekolah di SMP 3 Gunung Sindur nih Pak. Mulai dari Pak Eman, saya mau tanya sudah berapa lama Bapak bekerja di SMP 3 Gunung Sindur? Tanggal 27 Desember 2019. Oh, berarti sudah jalan 4 tahun ya Pak? Iya, sudah cukup lama. Kalau Pak Gino? Dari tanggal 1 2018. Sudah mau jalan 5 tahun ya Pak berarti ya. Wah, ternyata sudah cukup lama juga Pak Eman dan Pak Gino bekerja di SMP 3 Gunung Sindur. Bagaimana awal mula Bapak Gino dan Pak Eman menjadi penjaga sekolah SMP 3 Gunung Sindur? Mulai dari Pak Gino dulu. Pertama-tama ada menawarkan kerjaan. Begitu ganti hari saya terima. Begitu dipanggil, langsung diberikan tugas. Saya kerjakan 3 bulan dulu. Ya ternyata sekolah ini makin bagus dan makin baik dirasakan. Begitu 3 bulan kemudian dipanggil kepala sekolah, diberikan tugas untuk menjaga lingkungan dan sekitarnya, buka pintu gerbang, menerima tamu, dan merapikan motor-motor siswa yang masuk dari luar sekolah. Oh, jadi awalnya coba-coba dulu ya Pak 3 bulan. Lalu kemudian nyaman dan akhirnya sampai sekarang bekerja di SMP 3 Gunung Sindur. Kalau Pak Eman, bagaimana awal mulanya Pak? Pertama-tama saya diajak teman suruh bantu-bantu. Malam itu tiba-tiba pas sekolah melihat saya kerjaan baik, bagus, diterima kerjanya. Oh, awalnya ikut teman ya Iya. Pak? Kemudian kebetulan Pak kepala sekolah lihat dan akhirnya direkrut menjadi satpam di sini. Nah, saya mau tahu nih Pak, berapa lama jam kerja Pak Eman dan Pak Gino di sekolah ini? Apakah sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda. Kalau Pak Eman? Saya 24 jam. 24 jam, berarti Bapak tidur di sini ya Pak? Tidur di sini. Tidur di sini gitu. Kalau Pak Gino? Kalau saya masuk jam 6, pulang jam 3 sore, 10 jam. Oh, berarti sekitar 10 jam ya Pak? 10 jam. Berarti berbeda antara Pak Gino dan Berbeda, Pak ya. Eman. Aku mau tanya nih Pak Eman, kalau misalnya karena Bapak kan 24 jam kerja di sini, pernah ada nggak pengalaman horor yang dialami Bapak di sekolah ini? Ya kadang-kadang sih ada juga belum kita berlinding gitu. Iya, Hmm. karena 24 jam siang malam ya Pak? Siang malam. Kalau gitu, Tiba-tiba ya kadang-kadang sih ada juga yang kotak-kotak begitu gitu kan ya. Dan itu kan nggak rasa iseng saja. tapi Bapak takut nggak Pak? Enggak. Apa aja sih tugas-tugas Pak Eman dan Pak Gino sebagai penjaga sekolah? Mungkin dari Pak Eman terlebih dahulu. Pertama-tama saya membersihkan taman-taman, kedua menyiram tanaman, ketiga memupuki tanaman, Iya. keempat nyapu. Nyapu. Berarti tugasnya menjaga kebersihan Iya, lingkungan, kebersihan gitu. lingkungan. Terus menjaga pos juga Ya, mungkin. ya Pak? pos juga. Kalau Pak Gino tugasnya apa Pak? Tugas saya jam 6 mulai membersihkan sampah yang di lapang parkiran. Sudah rapi itu, merapikan parkiran anak-anak pintu masuk. Sudah selesai, buka pintu gerbang, buka tutup, dan digembok. Selalu menerima tamu. Mungkin itu. Kalau begitu kan Bapak tugasnya ini untuk menjaga keamanan pintu gerbang ya Pak? Betul. Nah, bagaimana kalau misalnya ada anak-anak nih yang sering nakal keluar masuk pintu gerbang atau bahkan jajan dari luar melalui gerbang Pak? Apa yang Bapak lakukan? Ya, itu pertama saya kasih peneguran. Dengan pun kita takut-takutin dengan foto. Iya. Supaya dia takut nanti bisa dipanggil ke wali kelas. Nah ternyata anak itu ya sebagian ada juga yang takut, sebagian ada juga yang berani. Nah tindakan saya
itu lebih bagus lapor ke wali kelasnya, itu baru anak-anak pada takut. Cuma itu aja. Berarti kalau misalnya ada anak-anak yang nakal, Bapak bakal menegur, tapi kalau misalnya udah nggak bisa ditegur lagi, Bapak bakal melaporkan ke wali kelasnya. Wali kelasnya. Ya, Pak. Nah, apa sih pengalaman paling menyenangkan Pak Eman dan Pak Gino selama bekerja di SMP 3 Gunung Sindur ini, mulai dari begini mungkin? Kalau untuk pengalaman mungkin saya sih nggak terlalu mendetil ya. Tapi kalau pribadi saya yang paling menyenangkan itu selalu paling muridnya baik, muridnya pun baik-baik, sopan, santun, menyenangkan, tidak ada yang mengecewakan saya. Walaupun dari honor sampai TU tidak ada yang nadanya kurang baik, semua baik, Semua saling menghormati. Kalau itu kan yang dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pengalaman paling menyenangkannya gitu Pak, apa? Ada Pak? Ya ada. Yang paling menyenangkan itu ya seperti kayak sekarang ini yang akan datang, selalu sama guru diajak kemana, ke pantai, senang-senang cari pemandangan yang indah-indah, selalu ngajak bercanda. Iya. Gitu. Berarti Jadi, kalau misalnya ada acara selalu diajak. Selalu diajak. Iya. Di sana juga pun diajak ngobrol, diajak bercanda. Itu yang paling senang. Yang paling menyenangkan itu. Menyenangkan. Kalau menurut Pak Eman, pengalaman paling menyenangkan itu apa Pak? Paling menyenangkan ini saya sering diajak jalan-jalan, masuk ke laut, renang, terus diajak ke Kemana? pantai. Apa bapak-bapak menyukai pekerjaan Bapak saat ini? Mulai dari Pak Gino terlebih dahulu. Kalau saya kerjaan begini ya semangat, selalu semangat, tidak terlalu diporsir. Jadi membagi waktu pun cukup. Kerjanya nggak terlalu berat, simple, tapi padat. Untuk pribadi saya itu paling menyenangkan sekali. Berarti Bapak menyukai pekerjaan Bapak ini. Kalau Pak Eman, apakah Bapak suka pekerjaan ini atau tidak Pak? Kalau saya suka sekali, orangnya baik-baik semua. Model muridnya, gurunya, semua kepala sekolahnya baik-baik semua. Karena kalau misalnya kita menyukai pekerjaan, kita bisa menikmati pekerjaan tersebut ya Pak, dan bekerjanya juga pasti akan lebih maksimal gitu. Apa suka dan duka Bapak-bapak bekerja di SMP 3 Gunung Sindur? Mulai dari Pak Gino dulu. Saya sukanya ya itulah, jadi semua wali-wali kelas, murid selalu baik, selalu menegur saya, selalu tanya sama saya, mau datang maupun pulang selalu nyebut. Ya. Itu untuk pribadi saya paling menyenangkan di hati. Juga murid-muridnya mau pulang juga ada bahasa, Ada bahasanya. masuk juga pun ada bahasa, kan saling menghargai, itu paling saya senang. Kalau dukanya apa? Ya kalau dukanya ya kadang-kadang suka, ada juga, cuma nggak terlalu banyak. Ya itulah, siswa kan nggak selalu semua itu benar. Ada yang kadang-kadang sakit, berarti antar kendaraan pun nggak ada. Nah ini anak supaya jangan sampai kelanjutan di sekolahan, lebih baik bawa pulang daripada tahan di sekolahan. Kalau di sekolah itu kan tidak terjamin kayak seperti di rumah sakit. Iya. Ya itu bukan saya itu. Dukanya karena ada murid yang Ada murid yang kurang sehat. Kalau menurut Pak Eman, dukanya apa? Suka dan dukanya apa? Kalau suka saya sih, Sukanya apakah yang menyenangkan gitu? saya senang semua sama anak-anak buat semua. Pada ramah tamahnya, salingnya. Iya. Kalau dukanya apa Pak? Kalau dukanya sih, kebanyakan anak-anak itu pada bohong. Bohong seperti apa sih Pak? Kadang-kadang kan dia minta surat izin, kadang-kadang memasukkan. Oh, untuk keluar dari Iya, gerbang iya, sekolah gerbang. gitu. Bohong. Iya bohong. Bohong meminta surat izin Iya. untuk keluar Iya. gitu. Padahal aslinya tidak ada keperluan gitu ya Pak.
Apa ada keluh kesah Bapak selama menjadi penjaga sekolah? Mungkin dari Pak Gino terlebih dahulu. Ya, ada. Semua pasti ada kendala-kendala. Satu, parkir motor tidak teratur dalam tahap pelaturan yang ada ditetapkan di Sekolah SMP Gunung Sidur. Kedua, itu kadang-kadang saya juga memang suka kesel. Motor taruh di jalanan kunci setang, tidak teratur dan tidak ikuti aturan yang ada. Kedua, ada setiap hari Senin kalau upacara anak-anak itu sakit, jalanan tertutup motor. Karena kadang-kadang pingsan atau gimana, gotong-gotong pun jalanan susah. Itu paling yang menyebalkan untuk saya. Ketiga, nah perawatan-perawatan itu di tempat UKS itu karena tidak komplit ya. Itu ya memang kami mohon minta dikomplitin semua yang ada di situ supaya nanti anak-anak sudah masuk ke sana tidak repot dan mencari ini itu, cuman hanya teh manis saja. Obat-obat itu pun harus penting diadakan di situ. Nah, ketiga, kadang-kadang itu kan di sekolahan itu ada pentaris motor. Kalau orang sakit nggak dijemput sama orang tua, itu kan harus ada pentaris motor dipakai oleh cakar. Siapapun yang mengantar silakan. Itu ternyata di saat ini itu tidak ada kemunculan yang motor pentaris itu. Ya adalah 12 tapi keseringan pakai motor pribadi. Nah, dari pihak yang sakit atau pihak wali kelas itu pun tidak memperhatikan masalah uang bensin. Karena uang bensin sekarang kan memang naik. Ya dikasih cukup juga nggak dikasih jadi masalah, yang penting kan ikhlas saling memahami seperti itu ya. Tapi keseringan itu wali kelas ini cuman ini aja nyuruh aja sampai tempat udah sampai ya sudah memang udah sampai, tapi ternyata sampai sana juga nganterin yang sakit itu tidak pernah ada respon apa-apa, udah sampai kelihatan ya sudah orang tuanya nggak ada. Mungkin itu. Jadi tentang parkir motor, anak-anak yang suka parkir sembarangan ya Pak, dan anak-anak yang harus diantar pulang karena kelengkapan di UKS kurang. Iya. Kalau Pak Eman, apa keluh kesahnya Pak? Kebanyakan anak-anak pada pinjam HP. Iya, pinjam HP untuk apa? Untuk minta dijemput. Iya. Yang keduanya, kadang-kadang dia anak-anak nggak dijemput, kesian kan saya tolongin, saya anterin pulang. Itu keluh kesahnya. Pak, ada pesan yang ingin disampaikan untuk murid, mungkin untuk guru atau untuk staf di sekolah ini Pak? Mulai dari Pak Eman? Supaya murid-murid itu belajar yang semangat gitu, Rajin ya yang Pak? rajin gitu, supaya wali kelasnya yang ramah ke anak-anak, kepala sekolahnya pun, Pak TU-nya, supaya dia nyaman. Kalau Pak Gino, pesan yang ingin disampaikan untuk muridnya atau untuk guru-guru di sekolah ini Pak? Ya itu pasti. Semua juga di SMP Gunung 3 itu semua baik. Dari gurunya, dari muridnya, dari kepala sekolahnya pun tidak ada yang kata baik, tidak ada yang kata tidak baik ya. Semua baik. Cuman ada satu yang kurang memperhatikan masalah sampah di kelas. Itu anak-anak kadang-kadang suka jajan dibawa ke kelas, buang sampah tidak pakai aturan, taruh di kolong meja, taruh di dalam kelas, dilemparin dari jendela. Itu wali kelasnya kadang-kadang tidak memperhatikan. Saya lihat sering memantau kanan kiri itu, ini kelas apa tidak ada gurunya, apa atau tidak ada memperhatikan, sampah selalu berkeliaran di lokasi itu. Kalau kita koreksi dari dalam kelas itu, di laci meja yang tulis papan tulis itu semua sampah dan buku itu numpuk di situ ada. Semua kelas pasti ada. Yang sampah jenisnya macam saus, ya pokoknya yang kurang menyenangkan dah, kurang sedap itu. Coba tolong dicek di dalam kelas sekolahan itu masing-masing, di lacinya
itu pasti ada semua sampah, semua kelas memang ada. Walaupun bawahnya keramik sudah dipel, tapi tetap di laci meja itu ada sampahnya. Kayak bagian kantin, itu sampah berkeliaran kemana-mana. Ya itu juga memang para sekolah memang sudah menegur, sudah merapat dan sudah memanggil masyarakat untuk membenahi. Ya ternyata ya memang anak-anak ini sekarang bilang iya tapi besok beda pendapatnya. Ya, berarti ini himbauan untuk murid-murid untuk lebih menjaga kebersihan dan untuk para guru untuk lebih memperhatikan aktivitas jajan para murid supaya membuang sampah pada tempatnya, begitu ya Pak. Berikan satu kata untuk SMM 30 Silir, mulai dari Pak Eman. Mantap. Keren. Sekian podcast kali ini. Terima kasih kepada Pak Gino dan Pak Eman yang telah hadir di podcast kali ini. Terima kasih atas supportnya ya Pak. Semoga Bapak Eman dan Pak Gino sehat selalu. Amin. Sampai jumpa di Tribun Podcast berikutnya. See you and bye.